Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan menceritakan film action Cina berjudul Eye for Eye. Awal film, seorang pria bernama Chen Yi mendatangi sebuah rumah judi di kota Yuzhou, daerah utara dinasti Tang. Chen Yi adalah seorang pria buta, namun memiliki ilmu pedang yang sangat hebat. Dia bekerja sebagai pemburu penjahat untuk mendapatkan uang. Chen Yi memperlihatkan sebuah foto buronan kepada seorang pria pemilik rumah judi dan menanyakan informasi buronan tersebut. Karena menurut kabar beredar, sebelumnya para buron itu singgah di rumah judi tersebut. Pemilik rumah judi berkata jika dia belum pernah melihatnya. Namun Chen Yi menyadari jika buronan yang dia cari adalah pria itu sendiri. Dia mengetahui dari bekas luka di tangan pria tersebut. Chen Yi pun lalu menghabisinya beserta semua para buronan lain di tempat itu. Suatu hari, dua orang anak kecil bernama Xiaoyu dan adiknya Chao dikejar beberapa orang pria. Mereka mengambil sebuah peluit dari perak milik Chao. Xiaoyu sangat marah lalu meludahi mereka, yang membuat pria tersebut kesal dan hendak mencongkel matanya. Untung saja Chen Yi datang lalu kemudian mengusir para pembuli tersebut. Xiaoyu memberikan sebuah pir sebagai ucapan terima kasih. Tapi Chen Yi tidak menghiraukannya dan lalu kembali masuk ke dalam rumah. Malam harinya Xiaoyu menyelinap ke sebuah rumah untuk mencuri roti. Aksinya itu diketahui oleh seorang gadis. Namun bukannya marah, gadis itu malah memberinya roti lebih banyak. Keluarga itu berencana kabur dari kota Yuzhou menuju Chang'an. Namun rencana mereka itu diketahui oleh seorang anak pejabat yang bernama Liu Jiulang. Dia adalah anak seorang pejabat yang suka membunuh dan memperbudak wanita. Seorang ibu ingin membalas dendam karena putri sulungnya diperkosa dan dibunuh Li Jiulang. Tapi ibu itu pun dibunuhnya dengan kejam. Dia juga membunuh semua anggota keluarga yang lain dan menyisakan gadis yang baik hati tadi. Li Jiulang berniat akan membawanya ke kediamannya untuk dijadikan sebagai budak pemuas nafsu. Namun gadis tersebut menolak sehingga dia pun tewas dibunuh. Xiaoyu yang melihat semua kejadian itu keberadaannya diketahui oleh Li Jiulang. Ketika dia hendak mengejar, tanpa diduga mereka menabrak Chen Yi yang lewat dalam keadaan mabok. Chen Yi mengambil tongkatnya dan lalu kembali berjalan pulang. Ternyata Xiaoyu bersembunyi di rumah Chen Yi. Para anak buah Li Jiulang menyusul hendak menangkapnya, namun mereka diusir oleh Chen Yi. Tiba-tiba Li Jiulang memanggil anak buahnya itu. Ternyata di luar, Jiulang bertemu Chao, yang dia pikir bocah itu adalah Xiaoyu. Mereka lalu membawa Chao pergi, lalu melemparnya hingga bocah itu pun tewas diinjak kuda. Xiaoyu yang melihat saudaranya tewas itu pun sangat sedih, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Xiaoyu mendatangi Chen Yi dan meminta bantuannya untuk membalaskan kematian adiknya. Tapi Chen Yi menolak dan mengusir bocah tersebut. Ketika Chen Yi pergi menemui bosnya untuk mendapatkan misi baru, ternyata Xiaoyu juga membuat kontrak membunuh Li Jiulang. Dia akan memberikan peluit perak sebagai hadiah bagi siapapun yang berhasil membunuh pria tersebut. Namun tidak ada satupun dari orang-orang di sana yang tertarik dengan kontrak yang dibuat Xiaoyu itu. Chen Yi mendapat misi membunuh seorang buronan bernama Bai Sisan, yang diketahui saat ini bekerja sebagai penjual ikan di kota Liangcheng bersama istrinya. Mereka berdua tinggal di sebuah kapal dan bisa pergi kapan saja. Oleh sebab itu, Chen Yi harus bergerak secepatnya. Keesokan paginya, Chen Yi menuju kota Liangcheng yang dipandu oleh seorang pria. Tanpa dia ketahui, ternyata Xiaoyu mengikutinya. Tiba-tiba kuda mengamuk yang menyebabkan Chen Yi jatuh dari tebing. Untung saja dia bisa berpegangan di celah tebing batu. Dia dikagetkan dengan kemunculan Xiaoyu yang tiba-tiba memegang kakinya. Karena kasihan, Chen Yi pun membantu bocah tersebut, lalu kemudian mereka menaiki tebing batu.
Dikarenakan pemandu jalan sudah tewas, Chen Yi meminta Xiao Yu membantunya membaca peta untuk menuju kota Liangchen. Mereka bermalam di tengah gurun dan beristirahat di sana. Namun Xiao Yu tidak bisa tidur. Dia takut jika sewaktu-waktu ada serigala menyerang mereka. Chen Yi pun lalu memberikan sebuah pisau kepada bocah tersebut untuk melindungi dirinya sendiri. Pagi harinya ketika bangun, Xiao Yu yang kelaparan sangat gembira melihat ada makanan yang sudah siap. Tapi dia memuntahkannya kembali ketika mengetahui jika daging yang dia makan adalah seekor ular. Singkat cerita, mereka tiba di kota Liangchen dan bertemu dengan Bai Sisan dan istrinya. Xiao Yu yang lagi bermain tanpa sengaja melihat potongan tangan manusia di dalam danau. Sementara itu, Bai Sisan menyajikan minum buat Chen Yi. Dia berencana membunuhnya duluan, namun Xiao Yu yang mengetahui rencana mereka itu segera berteriak. Pertarungan 2 lawan 1 pun terjadi. Chen Yi akhirnya berhasil membunuh kedua lawannya itu. Setelah menyelesaikan misi, Chen Yi dan Xiao Yu kembali ke kota Yuzhou. Chen Yi mengizinkan Xiao Yu tinggal di rumahnya, tapi dengan syarat bocah itu harus melupakan rencana balas dendamnya terhadap Li Jiulang. Selagi Chen Yi pergi keluar, Xiao Yu membantu membereskan rumah. Tapi niatnya itu justru membuat Chen Yi kesulitan berjalan karena tidak bisa melihat. Xiao Yu juga membantunya memburu para penjahat, sehingga Chen Yi pun bisa menyelesaikan misi lebih banyak dari biasanya. Suatu malam, Chen Yi berniat akan menyimpan sebagian penghasilannya di sebuah tempat seperti bank. Namun mereka menyadari jika tempat itu sedang dirampok oleh para bandit. Chen Yi masuk dan pura-pura ingin menyimpan uangnya. Namun saat itu juga dia melumpuhkan semua para perampok tersebut. Kemudian pemimpin perampok muncul dari lantai atas. Chen Yi bertarung dengannya. Namun lawannya kali ini menggunakan bubuk nitrat sehingga membuat pedangnya mengeluarkan api yang membuat Chen Yi kesulitan menghadapinya. Bos perampok itu akan menyerang Xiao Yu, tapi Chen Yi dengan cepat melindunginya lalu segera kabur dari sana. Dari seorang teman diketahui jika bos perampok itu bernama He Zuze. Sementara itu Xiao Yu sudah mendapatkan informasi tempat tinggal bos perampok dari seorang pria di sebuah tempat hiburan. Xiao Yu pun lalu pergi ke tempat yang ditunjuk. Di sana dia melihat Li Jiulang, orang yang telah membunuh saudaranya dulu. Li Jiulang yang mengetahui kedatangan Xiao Yu menyuruhnya masuk dan mengajaknya menonton pertarungan. Tanpa diduga, tiba-tiba Li Jiulang beranjak dari tempat duduknya dan membunuh salah satu petarung. Kejadian itu membuat Xiao Yu ngeri. Dia segera pulang dan menceritakan semua yang dilihatnya kepada Chen Yi. Xiao Yu meminta diajarkan bela diri agar dia bisa melakukan balas dendam. Tapi Chen Yi menolak dan menyuruh bocah itu melupakan niat balas dendamnya tersebut. Dia justru menyerahkan Xiao Yu kepada seorang wanita untuk menjadi sebagai pekerja pembuat arak. Tindakan Chen Yi membuat Xiao Yu marah. Dia lalu pergi dari sana. Di sebuah gudang tua, He Zuze sedang merakit bom dari bubuk nitrat. Tiba-tiba Xiao Yu datang mencuri bom rakitan mereka tersebut. Dia mengancam mereka akan meledakkan tempat itu jika ada yang berani mendekat. Namun tidak lama kemudian Chen Yi datang menyelamatkannya dan tanpa sengaja meledakkan gudang tersebut. Karena melihat kegigihan dan tekad Xiao Yu yang sangat ingin melakukan balas dendam, Chen Yi akhirnya mengajarkan sebuah teknik membunuh kepadanya. Hal itu dilakukannya agar Xiao Yu tidak melakukan perbuatan nekat lagi. Setelah beberapa hari berlatih, Xiao Yu sudah mulai memahami teknik yang diajarkan oleh Chen Yi. Namun ketika dia akan menguji kemampuannya kepada Chen Yi, dia menyadari jika kemampuannya itu belum cukup. Keesokan harinya Chen Yi membawa Xiao Yu mengunjungi temannya di tengah gurun. Di sana dia mengajari Xiao Yu cara menunggang kuda, yang tanpa disadari hubungan mereka berdua sekarang sudah seperti keluarga.
Chen Yi menceritakan jika dia sebenarnya berasal dari kota Chang'an dan dia sangat ingin kembali ke sana. Xiao Yu pun berjanji jika nanti setelah dia membunuh Li Jiulang, dia akan menemani Chen Yi kembali ke Chang'an. Pagi hari, Xiao Yu yang masih tidur didatangi He Zuze dan saudara Li Jiulang. He Zuze menyimpan dendam karena perbuatan Xiao Yu sebelumnya, yang menyebabkan wajahnya rusak akibat ledakan. Tapi kemudian Chen Yi datang, dia bertarung menghadapi mereka berdua. Ketika Chen Yi akan membunuh saudaranya Li Jiulang, He Zuze mengancam akan membunuh Xiao Yu dan menyuruh Chen Yi menyerah. Tapi Chen Yi bisa merasakan posisi Xiao Yu berdiri. Dengan gerakan cepat, dia membunuh saudara Li Jiulang. Tapi ketika Chen Yi hendak membunuh He Zuze, Xiao Yu melarangnya. Kemudian Chen Yi mendatangi kantor tempatnya bekerja. Chen Yi khawatir jika situasi di Yuzhou semakin bahaya untuk keselamatan Xiao Yu. Jadi dia berencana pensiun sebagai pembunuh bayaran dan hidup sebagai orang biasa di kota Chang'an bersama Xiao Yu. Temannya itu pun menghargai keputusan Chen Yi tersebut. Dia memberikan perbekalan buat mereka di perjalanan. Chen Yi dan Xiao Yu mengikuti sebuah rombongan pedagang yang juga menuju kota Chang'an. Mereka membangun tenda di sebuah tanah lapang untuk beristirahat. Esok paginya ketika bangun, Chen Yi terkejut ketika mengetahui Xiao Yu telah menghilang. Salah satu rombongan memberitahu jika Xiao Yu menaiki sebuah kuda kembali ke Yuzhou. Chen Yi pun menyadari jika Xiao Yu pasti berencana pergi membunuh Li Jiulang. Tanpa pikir panjang lagi, dia lalu segera menyusul bocah tersebut. Di kota Yuzhou saat ini, Li Jiulang sedang berduka atas kematian saudaranya yang tewas dibunuh Chen Yi. He Zuze mengabarkan jika saat ini Chen Yi sedang menuju kota Chang'an. Tidak lama kemudian, Xiao Yu tiba di sana dan menyelinap masuk ke kamar Li Jiulang. Xiao Yu mulai menyerang pria itu, bahkan dia berhasil melukai salah satu mata pengawalnya. Namun karena tubuhnya masih lemah, akhirnya dia pun tertangkap. Li Jiulang sangat marah lalu memasukkan bubuk opium ke mulut bocah tersebut. Dia hendak membunuhnya, tapi untung saja Chen Yi datang tepat waktu menghentikan niatnya tersebut. Chen Yi berhasil menghabisi para pengawal di sana, namun ratusan pasukan Li Jiulang sudah mengepung mereka dan bersiap menyerang. Pertarungan satu lawan banyak pun terjadi. Chen Yi akhirnya berhasil mengalahkan semua pasukan Li Jiulang, tapi saat ini dia juga sudah kelelahan. Kesempatan itu digunakan Li Jiulang untuk melawannya. Li Jiulang melakukan siasat untuk merusak konsentrasi musuhnya, sehingga beberapa kali Chen Yi terkena sabetan pedang pria tersebut. Namun Xiao Yu membantunya memberitahu keberadaan Li Jiulang. Sadar tindakan Xiao Yu akan membahayakan nyawanya, Li Jiulang mengarahkan serangan untuk membunuh bocah tersebut. Namun dihalangi Chen Yi yang menyebabkan dirinya tertusuk pedang. Xiao Yu memegangi kaki Li Jiulang dan berteriak. Kesempatan itu digunakan Chen Yi untuk segera menghabisi Li Jiulang dengan sisa tenaganya. Sehingga akhirnya pria itu tewas, namun Chen Yi juga terluka parah. Dia menggendong Xiao Yu keluar dari sana dan akhirnya meninggal. Di akhir film diperlihatkan Xiao Yu sudah sembuh dan sekarang dia dalam perjalanan menuju Chang'an bersama temannya Chen Yi. Dan film pun selesai.
Oke, demikianlah seluruh alur cerita film Eye for Eye. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.